Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, welcome back to Emilia Story. Yeay, alhamdulillah sekarang aku mau loncat langsung vlognya ke pas kita pulang, karena nanti pas umrohnya aku spill setelah video ini ya setelah berapa jam tuh ya, tadi aku berangkat dari Masjid Nabawi itu sekitar jam 1 atau setengah 2 pagi gitu ya, dini hari. Dan sekarang di sini jam 6 pagi kita baru sampai di daerah apa ini ya, tadi habis sholat subuh lanjutin perjalanan lagi. Bisa kalian lihat sendiri ya, rute jalannya, kondisinya nggak bagus-bagus amat dan juga cuma ada 3 line sih ya, tapi jalanannya tuh banyak yang begini deh, bergoyang-goyang dan bikin berisik. Nah, seperti yang bisa kalian lihat ya teman-teman, di samping kanan kiri kita tuh padang pasir kan, tapi sekarang udah mulai banyak rerumputan yang tumbuh dan juga ada juga beberapa pepohonan seperti yang kalian bisa lihat di sana tuh ya, tuh ada camel juga, ada unta. Terus ya pokoknya sepanjang perjalanan tuh kita pemandangannya seperti ini aja gitu kan. Kalau di Indonesia ngelihat unta kayaknya wow banget gitu kan, bagi orang Indonesia ya ngelihat unta tuh kayak heran gitu. Tapi kalau untuk orang sini memang sepanjang rute, sepanjang jalan ini kita bisa nampak atau bisa terlihat unta-unta yang sedang dikasih makan, lagi berumput, atau yang dibiarkan lepas bebas gitu aja untuk ya biar mereka nggak stres gitu kali ya bun. Oh ya, anyway aku jadi ingat karena ngomongin unta ya, di Makkah tuh kita nyobain nasi kapsa unta dan itu enak banget, masya Allah. Kebayang nih sekarang, kebayang tesnya. Nah kebetulan tapi aku lupa banget nama restonya tuh apa. Dia tuh ada di daerah Al Aziziyah, apa namanya, di sebelah kanan jalan deket hotel Vandik apa ya, aduh aku lupa lagi. Pokoknya mereka itu punya kapsa unta, memang khusus unta ya, mereka punya supnya juga, sup unta sama kapsa unta, dan itu tuh bener-bener enak banget. Rasa nasinya tuh berempah, pedasnya sedang, terus juga untanya tuh soft banget, dan yang paling penting nggak bau sama sekali. Jadi enak guys, enak banget masya Allah. Jadi kalian perlu banget cobain kalau lagi ke Mekah, coba aja explore, nyoba-nyoba di salah satu resto yang memang dia khusus untuk unta gitu ya. Kalian cobain deh makan nasi kapsa unta, mudah-mudahan kalian juga dapat yang enak kayak yang pengalaman kita gitu ya. Terus juga bagi kalian yang bawa anak umrohnya, jangan lupa bawa stroller. Kalau untuk anak di atas 4 tahun sih udah oke ya, mereka udah bisa jalan sendiri. Nah tapi kalau untuk anak yang di bawah 4 tahun kayak Arzan gitu kan 2,5 tahun ya, jadi perlu banget dibawain stroller. Aira pun kadang-kadang dia nggak full jalan saat syai, dia minta naik stroller juga kadang gitu kan. Nah kita akan tertolong banget kalau kita bawa stroller. Terus bagi kalian yang kehilangan sendal, kalian juga bisa beli sendal di daerah Zamzam Tower itu ya. Sebelum masuk mall kalian belok kanan, di sana ada Bin Daud. Di sana sendalnya sekitar 27 realan. Kalian bisa dapetin sendal baru kalian di sana. Kalau kalian nggak punya sendal cadangan atau kebetulan sendal kalian hilang di Masjidil Haram. Gimana nih puasanya? Lancar ya, alhamdulillah. Nah sekarang di hari ke-6 ya, kalau nggak salah hari ke-6 atau berapa ya aku lupa, Ramadan. Dan ini kita saatnya kembali ke Abu Dhabi UAE. Dan sekarang kita lagi dalam perjalanan. Sebenarnya ini udah menempuh jarak
kurang lebih 70% dari perjalanan kita. Jadi sekarang waktunya tinggal 4 jam 21 menit lagi. Insya Allah kita udah sampai di tempat tujuan kita atau di rumah kita di Abu Dhabi. Dan gimana ceritanya perjalanan menuju Abu Dhabi dari Madinah, karena perjalanan kita kali ini kita ambil startnya itu dari Madinah ya teman-teman. Jadi semalam aku setelah tarawih sekitar jam 1 atau jam setengah 2 dini hari, kita langsung lanjut perjalanan, kita langsung start perjalanan kita ke Abu Dhabi dari Madinah. Dan sebenarnya rute Madinah Abu Dhabi ini lebih dekat daripada atau dibandingkan rute sebelumnya kita dari Abu Dhabi ke Mekah Al Mukarramah. Kalau dari Abu Dhabi ke Mekah itu sekitar 18 jam 30 menitan, dan sekarang kita dari Madinah ke Abu Dhabi rutenya itu sekitar 17 jaman gitu ya teman-teman. Dan ini mohon maaf kacanya agak-agak kotor gini ya, karena memang lagi badai debu. Jadi kalau kita bersihin pun itu akan menjadi-jadi. Jadi ya udah nggak usah diapa-apain, digituin aja. Oke, ada apa aja di jalan? Seperti biasa di sini kalau udah kita melewati kota Riyadh dari Saudi Arabia, ini masih masuknya Saudi Arabia ya teman-teman. Ini udah ngelewatin kota Riyadh, ini perbatasan, bukan perbatasan sih, menuju ke border perbatasan antara Saudi dan United Arab Emirates. Itu perjalanannya sepanjang jalan adalah desert kayak gini ya, kanan kirinya padang pasir dan gak ada kayak apa tukang jual-jualan atau kayak cafe, resto gitu-gitu. Nah jadi kalian setelah sampai di Riyadh, lebih baik kalian kalau memang bekal makanannya udah habis atau butuh apa-apa lagi, belanjalah atau belilah di Riyadh ya teman-teman. Terus juga untuk informasi aja, di sini petrol pumpnya itu atau pom bensinnya ada sekitar setiap 200 km. Jadi begitu tank bensin kalian itu udah tinggal setengah, langsung diisi aja. Dan kalau bisa ketika di Riyadh itu udah langsung isi full ya, karena memang di sini agak sulit seperti yang tadi aku bilang. Nah untuk toilet sendiri, tempat sholat atau masjid, jujur nih kalau di daerah padang pasir kayak gini memang kurang terurus ya, kurang bersih. Jadi mendingan kalian kalau memang mau bersih-bersih pakai toilet atau mau sholat bisa dikosor dari bisa dijamah kosor maksud aku dari Riyadh ya teman-teman. Terus gimana nanti cek bordernya ya, karena kita belum sampai di perbatasannya, jadi nanti kita akan update lagi bagaimana nanti di bordernya dicek apa aja gitu, dan akan melewati berapa border gitu ya. Oke. Nah untuk kalian yang mau tahu gimana rute selanjutnya, kalian tonton terus aja ya. Nah untuk kalian juga yang belum subscribe, tolong di subscribe juga ya, karena mulai dari video ini, setelah video ini tayang nanti insya Allah aku akan mulai tayangin video-video umroh mandiri kita seperti apa di Madinah dan Mekah saat ini, dan informasi apa aja yang bisa kalian dapatkan dari umroh mandiri yang saat ini bisa kalian lakuin sebagai warga negara Indonesia, karena Arab Saudi sekarang udah mulai mempermudah kita para WNI untuk bisa masuk ke negara Arab Saudi ya. Kalau dulunya pakai vaksin meningitis, sekarang sudah tidak diperlukan. Terus juga untuk yang perempuan, bagi kalian yang perempuan sendirian mau ke Arab Saudi, kalau dulunya perlu surat mahram, sekarang udah tidak diperlukan gitu-gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalian tinggal follow aja, subscribe dulu, nanti aku akan share berita-berita atau apa ya, tentang informasi umroh terkini di bulan Maret 2023. Oke, stay tune. Nah sekarang udah menunjukkan pukul 5.48 sore, dan
Dan ini kita masih ada di daerah Arab Saudi ya. Nah kalau Qatar bisa kita lihat sendiri, Qatarnya lurus. Terus kalau kita nanti akan belok ke kanan. Dan di sini setelah kalian melewati gurun pasir, kalian akan menemukan setitik kota kayak semacam ini aja ya teman-teman. Nah nanti kalau kalian mau lurus itu arahnya ke Qatar. Terus kalau kita UAE kita harus ambil ke kanan pas ada bundaran bundaran gitu ya. Di sini cukup jelas sih arah petunjuknya, jadi jangan sampai salah arah ya. Nah ini dia. Kalau kita ke Qatar lurus aja. Tapi karena kita mau ke Abu Dhabi, jadi kita ambil ya ke kiri, ke kanan maksud aku ya. Kita ke sini nih teman-teman. Jangan salah ya, jangan ambil ke sana, itu ke arah Qatar. Pokoknya di sini petunjuknya cukup jelas. Di sini juga kalian bisa mengisi stok makanan kalian karena banyak kayak resto-resto sama tempat kayak supermarket gitu ya. Nah setelah kita menemui setitik peradaban manusia, kita akan melanjutkan perjalanan dengan pemandangan padang pasir lagi sepanjang ya mungkin sampai 2 jam berikutnya gitu ya, sampai kita menemukan 1-2 jam sampai kita bertemu dengan border atau perbatasan antara Arab Saudi dengan United Arab Emirates. Oke, kita lanjutin. Nah teman-teman, sekitar 1 jam lagi kita akan sampai ke perbatasan antara Arab Saudi dengan UAE. Tapi di sini hati-hati ya karena jalanannya lumayan kurang bagus gitu ya. Jadi kalau untuk berkendara harus lebih ekstra hati-hati karena nggak semulus yang jalan-jalan sebelumnya. Jadi paling kalian tetap bisa sih kecepatan 110-120 karena memang maksimalnya 120. Dan di sini meskipun kanan kiri padang pasir, tetap ya ada kamera-kamera pemantau untuk kecepatan mobil kalian. Jadi jangan sampai kena tilang. Patuhi rambu lalu lintas dan tetap hati-hati. Nah ini aku update lagi ya. Sekarang jam 6 sore lewat 7 menit. Dan ini suasananya udah mulai menggelap, sunset gitu ya. Mataharinya udah mulai tenggelam. Dan sebentar lagi akan mulai gelap. Dan sekarang kita posisinya masih di antara padang pasir ini ya teman-teman. Belum sampai di border juga karena memang maksimum kecepatannya 120 km per jam. Jadi ya udah, mari kita lihat aja sampai jam berapa nanti aku bisa sampai di bordernya. Nanti aku update lagi ya. Nah teman-teman, ini setelah setengah jam kita berkendara dan melewati padang pasir tanpa cahaya, akhirnya kita menemukan setitik cahaya lagi di sini. Tapi belum juga sampai di border antara Saudi dengan UAE ya. Jadi kita lanjut lagi. Nah setelah tadi kita melewati lampu-lampu, ini setelah 15 menit atau 10 menitan berkendara ya, udah mulai ke desert lagi. Dan di sini udah nggak ada penerangan sama sekali lagi. Dan Abu Dhabi tertulis dari sini sekitar 435 kilometeran lagi. Dan ya harus ekstra hati-hati ya teman-teman kalau berkendara malam hari. Karena di sini juga nggak terlalu banyak mobil lalu lalang. Jadi cuma kadang tadi juga beberapa waktu gitu cuma kayak kita sendiri di jalanan ini gitu. Nah ini aku update lagi ya teman-teman. Sekarang jam menunjukkan waktu 6:55 menit sore hari. Jadi kita udah melewati padang pasir tanpa lampu. Sekarang alhamdulillah udah mulai ada lampu lagi. Tapi nggak tahu ke depannya nih masih akan melewati padang pasir yang tanpa lampu lagi apa enggak. Karena kalau yang tanpa lampu tadi, karena kita memang benar-benar sendirian gitu ya, jadi kecepatannya juga kita nggak bisa paksain untuk sekitar 100
hewan yang nyebrang gitu kan, jadi ya nggak bisa cepet-cepet juga. Jadi ini kita masih sekitar 3 jaman lagi untuk sampai di Abu Dhabi. Padahal tadinya prediksinya jam 9 malam udah bisa sampai di rumah, tapi sekarang di Maps-nya mundur 1 jam, jadi perkiraan akan sampai di rumah jam 10. Cuman kan nanti kita juga mau istirahat ya setelah lewatin border, karena memang ya belum makan malam juga guys, jadi mau cari makan malamnya. Udah, kita lanjutin lagi ya. Nah ya teman-teman, ini adalah masjid yang kita pakai untuk sholat subuh pas kita berangkat. Dan sekarang ini kita melewati border atau checkpoint pertama setelah lewati. Nah alhamdulillah kita udah melewati, maksudnya baru mau masuk ke perbatasan pemeriksaan untuk dokumen-dokumen dari Arab Saudi ke UAE. Oke? Jadi tadi kita udah lewatin custom dan kita dikasih kertas ini ya guys. Maaf nggak terlalu jelas. Dan sekarang kita mau lanjut ke pintu berikutnya. Nah barusan kita udah lewatin custom. Di custom nggak diperiksa apa-apa, cuma dikasih kertas, ditanya berapa orang. Terus kita lanjut ke bagian pemeriksaan paspor. Dan alhamdulillah sekarang kita udah masuk ke wilayahnya UAE ya, karena tadi udah selesai pemeriksaannya. Dan ya cuma di stempel dan dikasih kertas-kertas aja. Nanti di depan sana juga kemungkinan akan ada border atau pemeriksaan lagi. Jadi let's see ya, nanti di depan lihat apa aja. Nah sementara ini kita ngelewatin 2 pintu pemeriksaan. Yang pertama itu custom, yang kedua cek paspor. Cuma ditanya aja berapa orang, berapa family-nya yang ada di dalam mobil ini. Dan ya udah masuk aja gitu, nggak diperiksa apa yang kita bawa dari Saudi berapa. Dan untuk kalian yang mau beli air zam-zam, berarti di sini nggak dicek ya teman-teman. Kalian boleh bawa berapa aja. Dan di Saudi sendiri per paspor itu dibatasi maksimum dapat 7 botol 7 botol air zam-zam kemasan 5 literan. Maybe. Nah barusan kita lewatin checkpoint lagi, dicek paspornya, ditanya berapa orang, dan disuruh buka semua pintu mobilnya karena dia mau mastiin paspor sesuai dengan jumlah orang yang ada di dalam mobil gitu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi. VIP yang macam sih. Barusan kita ngelewatin pas pemeriksaan lagi, cuma memang nggak ada orangnya, jadi kita lanjut aja. Kita lanjut pemeriksaan yang berikutnya. Ini pemeriksaan apa ya kira-kira? Nah teman-teman, barusan tuh kayak cek custom gitu ya. Kita harus nunggu sampai pintu pelangnya itu otomatis buka sendiri. Terus nanti kita naik ke atas. Nanti mereka mungkin nge-scan gitu ya barang apa aja yang kita bawa. Dan kalau udah lolos ya udah deh, sekarang melanjut lagi ke immigration control point. Ngapain? Nah tadi kita udah selesai ya di site. Kita udah selesai pemeriksaannya tadi, dicek paspornya, ditanya nama-namanya siapa, terus ya udah mereka stempel gitu kayaknya masuk UAE tanggal segini gitu ya biasanya. Terus mereka ngasih kertasnya, aduh gelap. Nanti aku fotoin coba kertasnya ya. Ini kita lanjut pemeriksaan lagi. Nah barusan udah selesai ya teman-teman. Ternyata diperiksa, belakangnya tuh dibuka, bagasi kita dibuka. Terus tadi dedinya anak-anak turun, diperiksa di belakangnya sih mobilnya bawaannya apa, dari mana, dan ditanya kalian ngapain ke Saudi gitu untuk umroh. Terus ya udah deh, halas finish, you can go katanya gitu ya. Udah kita udah lanjutin perjalanan lagi nih ya teman-teman. Nah barusan juga kita udah melewati satu checkpoint lagi, cuma nggak dicek, ada orangnya sih di situ. Terus kata mereka ya udah lanjut aja gitu. Ya udah kita lanjut deh. Nah alhamdulillah ya teman-teman, barusan kita udah selesai
Dan ini kita mau lanjut menuju ke rumah karena border perbatasan antara Saudi dan Abu Dhabi udah selesai. Dan singkat ceritanya adalah mudah aja. Kalian nanti akan dicek paspor aja sih yang perlu kalian siapin ya, paspor aja, nggak perlu dokumen lainnya. Dan untuk yang seperti tadi aku jelasin, mereka nggak ngecek detail berapa dan apa yang kalian bawa. Jadi kalau kalian mau bawa air zam-zam banyak juga terserah kalian. Kalau memang mobilnya masih muat, ya masukin aja semuanya. Jadi intinya mereka nggak ngecek detail, mereka cuma membuka bagasinya dan ya udah mereka boleh persilakan masuk. Dan ini udah masuk ke United Arab Emirates, alhamdulillah, finally. Jadi cukup sekian aja ya video yang aku bikinin untuk kalian perjalanan dari Madinah menuju ke UAE. Dan intinya kalian boleh mami ngomong dulu. Ya. Intinya bagi kalian yang mau travel ke UAE dari Madinah, itu kalian better ambil kayak jam yang kita ambil aja. Kalau bisa ya biar pas ngelewatin padang pasirnya itu kalian bisa lewatin sana itu di siang hari dan sampai di Abu Dhabi-nya sekitar sekarang jam setengah 9 malam kita udah sampai di Abu Dhabi. Kita berangkat sekitar jam 1 atau setengah 2 dari Madinah ya teman-teman. Oke, thank you for watching. See you on next video. Untuk kalian yang butuh informasi tentang umroh, jangan lupa nantikan video umroh kita, karena aku akan informasiin ke kalian tentang peraturan-peraturan terbaru yang ada di Mekah dan Madinah, atau rulesnya seperti apa saat ini untuk masuk Raudhah dan untuk ngambil mikot di mana tempat-tempatnya. Nanti aku kasih informasinya ya. See you on next vlog. Thank you for watching. Sekali lagi, stay healthy, stay positive, dan jangan lupa untuk selalu berdoa ya. Marhaban ya, Ramadannya kan udah selesai nih. Sekarang tinggal kita maksimalin usaha dan ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga kita semua diberkahi dan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.